Oke teman-teman, selamat datang di Raf Channel. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah, yakni tentang mati suri. Dimana kisah ini sebuah kisah nyata yang saya temukan di sebuah akun Instagram yang bernama akunnya itu Bimbingan Dakwah. Jadi di sini ada seorang perempuan ya yang memiliki kisah nyata yang katanya dia mati suri. Jadi dia menceritakan kejadian yang ia alami selama ia mati tersebut. Oke, buat teman-teman yang penasaran, langsung saja ditonton videonya. Tapi alangkah baiknya sebelum menonton, di subscribe dulu, kemudian like dan komen, agar saya semakin semangat untuk membuat konten-konten yang baru. Terima kasih. Langsung saja kita masuk ke cerita slide yang pertama. Masih ingatkah kisah nyata Azlina? Kejadian silam yang menggetarkan hati banyak orang. Gadis yatim berhijab dari keluarga sederhana asal Bengkalis. Bengkalis ini di daerah Riau ya teman-teman. Lanjut. Yang mati selama 2 jam. Dan selama itu pula ia diperlihatkan banyak kejadian di alam barzah yang tak pernah ia lupa hingga detik ini. Detik menjelang sakaratul maut, dia melihat malaikat datang dan mencabut nyawanya dari sebelah kanan kakinya. Rasanya seperti kulit hewan yang disayat. Dari dagingnya sakit, sungguh sakit, tuturnya. Oke, next. Setelah ruhnya dicabut dari jasad, ia pun melihat paman dan dokternya yang kala itu sedang menangani perawatan untuknya di rumah sakit. Setelah itu dia pun mengaku ditanya soalan oleh malaikat. Dan kala itu dia pun mampu menjawab soalan tanpa tersendat. Setelah itu dia pun dibawa oleh malaikat bertemu dengan ayahnya yang sudah lama meninggal, yang kala itu ayahnya nampak lebih muda. Ayahnya pun menangis dan menyuruhnya kembali. Kembalilah, kasihan adik-adikmu, tutur si ayah. Namun Azlina berkata, tidak ayah, janji Allah sudah tiba. Allahu Akbar. Saya merinding teman-teman. Belum apa-apa nih, udah merinding. Oke, next. Setelah itu, dia pun kembali dibawa malaikat bertemu dengan seorang wanita cantik bercahaya dan didudukkan di kursi yang begitu empuk. Lalu ruh Azlina pun bertanya, siapa Anda? Wanita itu pun menjawab, sayalah amalmu. Lalu Azlina pun dibawa lagi, diperlihatkan hadapannya seorang yang memikul besi amat berat dan rantai di tangannya. Bajunya robek-robek dan bau busuk menjijikan. Lalu ruh Azlina pun bertanya, siapa orang itu? Pada amalnya. Amalnya pun menjawab, orang tersebut yang membunuh tapi tidak dipertanggungjawabkan di dunia. Waduh, serem nih. Lalu Azlina pun melihat seorang yang kulit dan dagingnya terburai. Ia pun bertanya, kenapa dengan orang itu? Amalnya pun menjawab, dia tidak pernah sholat. Lalu dia pun melihat seorang yang dihantamkan besi ke tubuhnya adalah mereka orang yang gemar berzina, katanya. Kemudian, lalu dia pun melihat orang yang saling bunuh. Manusia golongan itu ialah manusia yang gemar bertengkar dan membenci orang lain hingga menerornya. Jadi ini jawaban dari si amalannya tadi ya teman-teman. Oke, next. Adapun ia melihat 80 mata tusukan. Tiap-tiap tusukan terdapat 80 mata pisau yang tembus ke dada adalah orang yang senang membunuh. Jadi ini para pembunuh ya. Hukumannya seperti ini di akhirat. Dan orang yang dihempaskan ke tanah lalu dibunuh, bangun lagi, dan begitu seterusnya adalah mereka anak durhaka yang tidak memelihara orang tuanya sewaktu dunia. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah Azlina ditampakkan berbagai macam siksa di alam barzah. Lalu Azlina dibawa malaikat ke suatu tempat yang gelap. Tiba-tiba ia pun mendengar suara mengucap, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Dan saat itu pula ada seorang yang mengalungkan sebuah tasbih
yang mempunyai 99 biji, dan di sana ia pun sholat layaknya orang yang sholat di dunia. Setelah ia pun mendengar azan yang mirip sekali dengan azan di Masjid Nabawi, dan setelah itu pun ia diperlihatkan di hadapannya makam Nabi Muhammad, dan di makam tersebut banyak sekali batang-batang emas yang di dalamnya ada tepak husnul khotimah, lalu mengeluarkan cahaya, dan terdengar suara, "Tolong sampaikanlah kepada umat untuk sujud pada Allah." Tuh mulai merinding lagi nih teman-teman. Ini kadang cerita gini nih membuat kita jadi apa ya? Ya teringat akan kematian lah ya. Setelah itu pun Ruh Azlina melihat miliaran manusia dari beraneka ragam abad berkumpul di suatu tempat seperti tanah lapang yang sangat luas. Ruh Azlina pun cuma berjarak 5 meter saja dari kumpulan manusia itu. Dan ia mendengar kumpulan manusia itu berbicara, "Cepatlah kiamat, saya sudah tidak tahan lagi di sini ya Allah." Allahu Akbar. Benar-benar apa teman-teman, bikin merinding sendiri. Manusia-manusia itu pun memohon, "Tolong kembalikanlah saya ke dunia, saya ingin beramal." Begitulah tutur Azlina dengan apa yang dilihatnya. Setelah itu tiba-tiba Azlina merasa jantungnya berdetak begitu kuat, dan saat ia membuka mata, ia ada di dunia kembali. Oke, jadi di sini dia sudah sadar kembali ya teman-teman. Dia sudah bangun lah gitu dari mati surinya. Itulah kejadian nyata Azlina saat ia telah meninggal dunia. Kisah ini cukup menjelaskan bahwa alam barzah, neraka dan surga itu memang betul adanya. Dan perbuatan dosa sekecil apapun kelak harus dipertanggungjawabkan oleh setiap individu, ya oleh kita pribadi ya. Bukan orang tua, bukan teman, pacar, istri, tapi kita pribadi yang mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di dunia ini.